kita perlu ta'zim kepada seorang guru. Tentu para ibu-ibu yang ada di sini, para bapak-bapak, pastilah dengan kita tahu besarnya jasa para ulama, kita pasti menginginkan bahwa keturunan kita kelak, anak cucu kita kelak, pingin menjadi orang yang alim pula. Bener napa mboten para ibu-ibu? Kita pingin anak turun kita menjadi ulama, leres napa mboten? Nah, ada satu tips disampaikan dalam kitab tersebut. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman. Barang siapa yang menginginkan anaknya kelak menjadi orang yang alim, lek semisal panjenengan pingin putrane panjenengan, putra wayahe panjenengan kelak menjadi orang yang alim, jawabipun beliau, fayambagi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'a. Ingkang artosipun, maka apabila panjenengan para ibu-ibu, para bapak-bapak menginginkan anak panjenengan kelak menjadi orang yang alim, menjadi orang yang soleh, maka saran beliau jangan sampai ditinggal yang namanya melestarikan para ahli fikih, melestarikan para kiai, melestarikan para ulama, mengagungkan beliau-beliau, memuliakan kepada beliau-beliau. Terus kenapa dalam Indonesia kita tercinta ini dibuat tradisi para rawuh, dibuat tradisi kita takzim kepada ulama, kita takzim kepada kiai. Ini bukan semata-mata karena ada unsur perbudakan, tidak. Karena kan sekarang lagi di framing toh nggih? Di framing kita nopo nun sewu dianggap sistem perbudakan kepada habaib, kepada ulama. Wah, niki keliru sanget, niki tiangi dereng pernah maos kitab berarti menawi tiangi pada pendapat kados ngoten niku. Nggih, mboten atos maos kitab wasoya lek terus Mbak Ali Marzuki. Nah, anane kita menghormati para ulama, anane kita ta'zim kepada ulama wal habaib, itu tujuannya agar harapan kita kelak memiliki keturunan yang soleh, solihah, memiliki keturunan yang alim, bisa terwujudkan sebagaimana dawuhnya beliau. Tidak hanya itu para rawuh, tapi dawuhnya beliau wa yu'tiyahum syai'a. Hendaknya kita sisihkan uang yang kita miliki kepada beliau, para ulama, para habaib. Tujuannya nopo? Tujuannya agar nanti kelak insya Allah anak turun kita menjadi ulama alim alim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Amin amin ya robbal alamin. Tapi kok benjing para rawuh, para ibu-ibu, para bapak-bapak, dawuhipun beliau, illam yakun ibnuhu aliman fahafiduhu aliman. Lek semisal takdiripun pangeran dadosaken putrane panjenengan dilalahi mboten alim, sampun ngelampahi ikhtiar ingkang wau, kok dilalahi putra-putrane dereng alim, pasti insya Allah keturunane panjenengan, anak cucu nanti kelak akan ditakdirkan sebagai orang alim. Amin amin ya robbal alamin. Para rawuh, eco sanget kita sakniki dipun sarengi kalih beliau Habib Bidin para rawuh. Kenapa begitu? Wonten dawuhipun para ulama, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Kita ini apabila mengenang kepada orang soleh, kita cerita tentang orang soleh, maka akan turun rahmat Allah kepada kita. Terus dengan kita cerios-cerios tentang ulama, cerios-cerios tentang habaib, niku kalih Gusti Allah bakal diturunkan rahmat para rawuh. Rahmat niku adalah sebuah kasih sayang Allah yang insya Allah satu rahmat saja
yang diberikan oleh Allah kepada kita sedaya niku insyaallah bakal memberikan manfaat yang sangat besar para rawuh. Nah, dawuhipun beliau, inda dzikris sholihin tanzilur rahmat. Akan turun rahmat di saat kita mengenang terhadap orang-orang soleh. Nah, terus dipun lanjutaken fakaifa bimujalasatihim. Nah, mengingat-ingat saja, bercerita saja tentang orang soleh niku akan diturunkan rahmat. Lantas bagaimana di saat kita bisa bermujalasah kepada beliau-beliau? Tentu insya Allah rahmat niki bakal turun deras kepada kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Napa melih kita sedaya teng mriki rawuh untuk sholawatan sareng to nggih? Nggih napa mboten? Kita maulidan, mau dipun pimpin beliau membaca maulid. Nah niki para rawuh sedaya sing jaler kalih sing estri bajune nggih sae-sae, terus ndamel wewangian. Nah niki sedaya insyaallah mungkin bakal diwales kalih Gusti Allah karena kita telah takzim kepada acara Maulid Nabi. Nah, kita mriki niku plus-plus para rawuh. Mboten namung ngerayakaken Maulid Nabi mawon, tapi saged bermujalasah, saged lenggah sesarengan kalih Habib Bidin niki masyaallah nikmat ingkang luar biasa sangat para rawuh. Nah, maka dari itu patut untuk kita syukuri bahwa dalam pertemuan ini meskipun tadi sempat ada hujan toh nggih, mau sempat gerimis toh nggih. Insyaallah wangsul saking mriki panjenengan dipenuhi cahaya di dalam hati. Amin amin ya rabbal alamin. Ananging para rawuh untuk membentuk sebuah generasi yang alim, sebuah generasi yang bagus niku perlu ingkang namine menyesuaikan tindak lampah kita dengan tindak lampah beliau-beliau para ulama, yakni memiliki cinta terhadap ilmu. Terus kita niku kedah remen kali ilmu, kedah purun menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Di saat kita menghilangkan kebodohan dalam diri kita para rawuh niku sama dengan kita jihad fi sabilillah. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sing sapa wonge barang siapa dia pergi untuk mencari ilmu, dia melakukan sebuah perjalanan untuk mencari ilmu, maka sama dengan dia sedang menempuh membela agama Allah sampai kelak ia pulang kembali. Nah, tapi ingkang kedah dipun semerapi sareng-sareng tiang niku menawi mengaku cinta terhadap ilmu, tiang inggih purun menerima konsekuensi ingkang harus dia terima sebagai orang yang pingin belajar. Tiang niku lek semisal pingin saged dados ulama, pingin ilang kebodohan dalam dirinya, syaratipun setunggal. Dia harus mau menerima konsekuensi dari belajar. Kedah purun rekoso, kedah purun mondok, kedah purun ingkang namine bergelut dengan ilmu, dengan penuh kesabaran. Karena dalam mencintai para rawuh, dalam mencintai niku tidak disebut mencintai apabila dia hanya bersikap tidak menyakiti kepada orang yang dicintai. Jadi misal kita mengaku cinta kepada ilmu, jangan cuma merasa kita cinta saja kepada ilmu, tapi juga harus mau, juga harus siap menerima rasa sakit yang muncul dari orang yang dia cintai. Nah, kados ngoten niku para rawuh. Lek semisal kita mengaku cinta kepada ilmu, kita nggih kedah siap ingkang namine rekoso, kedah betah-betahaken awak kita, betah-betahaken belajar, betah-betahaken napa mboten serawung kalih tiang-tiang ingkang mboten belajar, betah-betahaken napa namine menghadapi rekosone ngapalne dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, lek semisal kita saged nanti insyaallah
kita akan ditakdirkan yang sama seperti para beliau-beliau, para ulama, wabil khusus beliau Mbah Yai Dimyati Ihsan. Amin amin ya rabbal alamin. Sepindah melih keuntungan tiang niku memilih perjuangan mencari ilmu para rawuh sedaya. Semisal kita nggih teng napa? Masyarakat saat ini tentu banyak sekali tantangannya. Nah, apabila kita memilih jalur ilmu, kita belajar kepada ilmu agama, nanti insya Allah sama Gusti Allah enggak cuman diberi ilmu para rawuh, tapi akan dilancarkan semuanya. Rizki yang dia cari akan dimudahkan, sebab janji nipun pangeran melalui sabda Nabi, innallaha takaffala li talibil ilmi rizqah. Allah niku kelak bakal menanggung rizkinya para pencari ilmu para rawuh. Tiang niku lek purun mados ilmu, nanti insya Allah akan diberikan kemudahan dalam mencari rizki. Amin amin ya rabbal alamin. Akan tetapi yang dimaksud niku kados napa? Yang dimaksud ai ziyadatut taisiri. Dia akan semakin diberikan suatu kemudahan dalam mencari rizki. Wa raf'ul mu'nati wal kulfati fi thalabi rizki wa husulihi. Dan dia akan dihilangkan rasa sulit dalam mencari rizki dan akan dicepatkan dia menerima rizki yang sedang ia cari. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, kalau ingin nyampeaken para rawuh, singin niku Nabi Sulaiman, semerap nggih Nabi Sulaiman nggih. Nabi Sulaiman niku riyen kalih Gusti Allah sempat dipun kengken milih. Wahai Sulaiman, pilihlah antara ilmu, harta atau tahta, monggo dipilih. Dibilang begitu sama Gusti Allah. Lantas nopo ingkang dipilih Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman fakhtara al ilma. Nabi Sulaiman kala itu memilih kepada ilmu. Nah, lantas dari pilihan yang tepat yang diberikan, yang diputuskan oleh Nabi Sulaiman, lantas nopo jawaban Gusti Allah? Kali Gusti Allah mboten cuman diberi ilmu, tapi diberi ilmu juga, diberi harta juga, diberi tahta pun juga. Terus ingkang namini tiyang kok memilih jalan hidupnya berkhidmah kepada ilmu, insya Allah bakal mendapatkan semuanya. Ini bukti ini niku Nabi Sulaiman para rawuh. Nabi Sulaiman kita tahu toh nggih, adalah nabi yang memiliki tahta yang luar biasa, kerajaannya luar biasa, sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, tapi ingkang namini tiyang nggih nun sewu kok memilih jalur pendidikan, jalur ilmu, tiang ini ku kedah saged ingkang namini istiqomah. Nah, kalau ingin menyampaikan sekedik saking Mbah Yai Idris Marzuki, salah satu Masyayikh Lirboyo ingkang sampun kapundhut tahun 2014 kapengker. Beliau niku natos dawuh para rawuh, para mbak-mbak, para mas-mas. Ada satu tips agar seseorang niku bisa istiqomah. Nggih, tentunya yang namanya istiqomah itu tidak bisa apabila tidak dipaksa toh nggih. Tiang niku lek pengin saged istiqomah, kedah dipun paksa terlebih dahulu. Nah, dipaksa untuk dilakukan nanti lama-lama akan terbiasa. Nah, tips dari beliau supados tiang niku saged istiqomah, tipsipun kalih. Ingkang pertama, syaratipun inggih punika tarkul ma'asi. Orang kalau pingin bisa memiliki keistiqomahan dalam dirinya, syarat yang pertama adalah harus tarkul ma'asi. Napa niku tarkul ma'asi? Tarkul ma'asi yaitu meninggalkan maksiat. Sebisa mungkin dia memiliki skill, memiliki kemampuan untuk menahan diri agar tidak bermaksiat. Nggih, ingkang namine maksiat niku kathah sanget godaane, pasti ada dorongan syaitan. Tapi ingkang kedah dipun semerapi sareng-sareng, sing sinten wonge meninggalkan maksiat, insya Allah akan diberikan sebuah ganti oleh Gusti Allah dengan ganti yang lebih besar dari
maksiat itu sendiri. Nah, ingkang pertami napa syaratipun tiyang saged istiqomah yaitu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat-maksiat. Ingkang nomor kalih napa ibu-ibu, ingkang nomor kalih napa bapak-bapak, inggih punika tarku ma la ya'nihi. Dia meninggalkan pada hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Boten patoso menghabis-habiskan waktu, boten patoso buang-buang waktu ini digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Nah, sayangipun generasi saat ini, namanya generasi Z nggih, para adik-adik. Generasi internet. Nah niku boten saged menawi boten napa? Boten main HP, boten saged menawi boten main medsos. Nah, memang zaman ini kados ngoten niku nggih boten saged dipun hindari ingkang namine napa zamane internet nggih pasti akan bersentuhan dengan internet, tapi ingkang kedah dipun semerapi semua itu ada waktunya. Terus mainan niku sak cukupe mawon. Terus napa namine dolanan medsos nggih sak cukupe mawon. Nah, generasi mager sakniki niku zamane generasi mager. Tiang-tiang luwih milih rebahan, nggih napa mboten? Enak sangat rebahan niku. Nah, tapi nggih sayangipun agar tiang saged istiqomah niku syaratnya nggih tarku malayanihi, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Nggih menawi dereng saged meninggalkan sepenuhnya, minimal ditinggalkan separune. Prinsipipun ngeten lek semisal lagi katunggul, biasanya kan napa namine sing dialami lare-lare enem niku mboten saged mandek tengah jeng HP niku enggak saged mandek. Coba cara pandangnya diubah. Tanyakan kepada diri sendiri, kira-kira sudah cukup belum saya hiburan dengan apa? Dengan gadget yang saya gunakan ini. Nah, biasanya kan napa kathah tiang karena sudah terlalu larut mainan HP, terus tiangnya ngomong, "Wah, saya tidak bisa berhenti dari siklus ini." Nggih napa mboten? Kula mboten saged mandek niki carane pripun, sampai akhirnya kadang wonten sing ngantos enten gangguan mental dan lain sebagainya. Nah, salah satu tipsnya adalah kita bertanya kepada diri sendiri, kira-kira cukup atau belum saya menggunakan fasilitas niki? Sudah dirasa cukup belum untuk menghilangkan kepenatan niki? Soalnya sing sampun-sampun menawi hiburan niku terlalu banyak, justru mboten malah ngilangi sumpek, tapi malah nambahi sumpek. Nah, terus kedah sering-sering tanglet teng awake dhewe. Kira-kira sudah cukup atau belum? Kalau semisal sudah cukup, ditutup mawon. Mboten lek semisal panjenengan ketinggalan informasi niku insyaallah mboten. Sakniki niku mboten kados singin para rawuh. Lek singin kita mencari informasi melalui buku, melalui koran dan lain sebagainya, tapi sakniki sing wonten napa? Tsunami informasi. Informasi ini datang kiambek. Nah, tugas kita adalah pintar-pintar memilah dan memilih mana informasi yang boleh untuk kita terima dan mana yang patut untuk kita tinggalkan. Terus niku wau syarat tiyang saged istiqomah wonten kalih napa mawon? Ingkang pertami adalah tarkul ma'asi, meninggalkan pada maksiat. Ingkang nomor kalih tarku malaya nihi, meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Insyaallah mungkin menawi panjenengan kok saged istiqomah. Satu contoh kecil istiqomah ngaos, istiqomah mau sholawat misal, istiqomah mau Al-Quran, nanti insya Allah kali Gusti Allah akan diberikan sebuah kebahagiaan di dalam hati. Atine panjenengan dados padang, atine panjenengan dados bahagia. Panjenengan istiqomah ngaji, panjenengan hidupipun bakal bahagia. Tiang niku lek semisal ngaos, purun belajar, niku sama dengan dia melakukan sebuah sodakoh yang paling baik. Rasulullah natos dawuh, afdolus sodakoti ayyata'allamal mar'ul muslimu ilman thumma yu'allimahu akhahul muslim. Sodakoh yang paling baik adalah di saat seseorang belajar ilmu, lantas dari hasil belajarnya para rawuh niku dipun ajaraken, dateng rencangipun
ingkang lintu. Nah niku dawuhipun Kanjeng Nabi sedekah ingkang paling sae. Lek semisal panjenengan ngeraos kula mboten gadah yatra damel sedekah padahal kula pengin nambah-nambah pahala, mboten usah khawatir. Panjenengan belajar sing tenanan, terus panjenengan sampai akan hasil belajari sampeyan datang rencang-rencangi sampeyan, dawuhipun Kanjeng Nabi itu adalah sedekah yang paling baik. Gitu terus mugi-mugi mungkin para rawuh sedaya dari ujung ke ujung selepas haul ini, selepas acara sholawatan ini dugi ngriya napa namanya semangatipun Mbah Yai Dimyati Ihsan saged sampai lumeber dumateng kita sedaya. Dados semangat ngaji sedaya saged menerusaken tindak lampahipun beliau-beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, menawi ngoten mawon ingkang saged dalem sampai akan mugi-mugi wonten manfaate, mugi-mugi para rawuh sedaya tansah angsal barokahipun Mbah Yai Dimyati Ihsan lan angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, menawi ngoten mawon para rawuh, ngapunten ingkang kathah saderenge sekian al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau Agus Abdurrahman Kafabihi yang telah memberikan nasihat ilmu yang luar biasa malam hari ini tentang bagaimana pentingnya jenengan khidmah kepada guru, memuliakan guru, derek dawuh-dawuhe guru. Yang nomor dua, memuliakan ilmu. Karena tanpa ilmu, sekaya apapun manusia, setampan apapun, secantik apapun manusia tanpa ilmu, ya dia tetap tidak akan bisa mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah yang baik, yang benar, bagaimana cara memanusiakan manusia. Semuanya butuh ilmu. Ilmu adalah yang menentukan dan termasuk yang membedakan antara kita dengan hayawan adalah karena kita diberi akal dan diberi ilmu. Oleh karenanya di malam yang penuh berkah ini, dalu niki jenengan sedaya kita bukan hanya berharap mendapatkan berkah dari sholawat yang kita baca, tapi mugi-mugi kita semua berharap mendapatkan ilmu, tambahan ilmu yang manfaat, tambahan ilmu yang berkah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia, ilmu yang bisa menyelamatkan keluarga anak-anak kita di dunia, dan insyaallah ilmu yang akan mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah, kita semua ini hidup sekarang sebagaimana dikatakan oleh beliau tadi, ketergantungan dengan handphone, dengan gadget, dengan media sosial. Terkadang media sosial itu lebih menentukan perilaku manusia, akhlak manusia dibanding dengan didikan orang tuanya. Terkadang didikan orang tuanya tidak didengarkan, nasihat orang tuanya tidak didengarkan, tapi justru banyak orang-orang anak-anak sekarang itu lebih mementingkan dan lebih mengedepankan apa yang dia tonton di media sosial. Atau dia lebih mendengarkan, lebih mementingkan saran atau perilaku dari sahabat-sahabatnya. Kadang ngeten niku, kadang ono bocah diperintah wong tuwane angel ora nurut, tapi nek diajak koncone sregep. Syukur-syukur nek koncone ngajak kesainan. Sing maune bocah ora seneng majelis taklim, ora seneng majelis sholawat, ora seneng sholat nang masjid, entuk konco sing ahli zikir, ahli sholawat, ahli majelis taklim. Alhamdulillah. Yang menjadi khawatir kalau kebalikannya, yang tadinya anak kita tuh anak soleh, seneng sholawatan, seneng ngaji, seneng kiai, seneng habaib, seneng wong alim, seneng wong soleh, ketemu koncone anti kaya ngono, babar blas ora seneng. Yang kita khawatirkan justru malah anak-anak kita yang tadinya jadi
benar malah berubah jadi tidak benar. Makanya tugasnya wong tua jenengan kalian kita sedaya sing gadah putra lan putri saat ini itu tugas kita jauh lebih berat daripada tugas orang tua kita dulu ketika mendidik kita. Zaman kula sik cilik ya ora ono PlayStation, ora ono internet, ora ono Facebook, ora ono YouTube, dan tidak ada TikTok. Jadi lebih gampang. Jam 4:30 sore perintah wong tuane mangkat musola, mangkat langgar, ngaji, nggih mangkat tenan. Lah arep lunga nang ndi? Ora ono hiburan. Hiburane ya nang musola. Bocah zaman biyen kelahiran tahun 90 seperti saya ini. Pokoknya ora percaya banget sih sampean. Nah, aku kelahiran tahun 90 lah aku kayak. Kurangi sekian ngono lho. Wajah si imut ngene kok tak percaya. Kayak karo Gus Abdurrahman bayi seumuran aku ndang niku so. Joko-joko Gus. Tenang bae. Zaman anak-anak kelahiran tahun 80-an, tahun 70-an. Hiburannya mainannya di mana? Ya di musola. Sebenarnya musola langgar, nek jare sebagian wong ngomong langgar, ngomong musola, yaitu tempat mainnya anak-anak kita zaman kecil dulu. Selesai ngaji ya dolanane nang musola. Sampai orang mudun sampai adzan maghrib, sholat maghrib berjamaah. Lah nek bocah saiki sepi musolane. Sing rame ndi? Ya nang kamare. Apa ngaji nang kamare? Ya ora, dolanan HP. Ngaji ya ora.